Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat G5, senang sekali saya Laksana Wahyu Cainusi pada kesempatan hari ini dapat menyapa kalian di podcast Agama Wujudkan Kerukunan Desa. Pada hari ini dan di ruangan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang hebat dan juga menginspirasi di Desa Kalisalak. Beliau berdua ini merupakan tokoh pemuka agama di Dusun Ngandongan, tepatnya di Desa Kalisalak. Untuk Bapak Munadir dan yang kedua ada Mas Syafiq. Bagaimana kabarnya Pak Munadir dan Mas Syafiq? Baik saja. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat nih Pak. Amin. Dalam keadaan sehat sehingga kita semua dapat beribadah dan juga menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Nah, Sobat Giat 5, jadi Bapak Munadir ini merupakan tokoh pemuka agama di Desa Kalisalak, tepatnya di Dusun Ngandongan. Beliau memiliki peran yaitu mengajarkan anak mengaji. Nah, di sela-sela kesibukannya, beliau menyempatkan waktu untuk mengajarkan anak muda terkait dengan ilmu agama di sini. Selanjutnya ada Mas Syafiq. Mas Syafiq ini merupakan tokoh pemuda di Dusun Ngandongan. Nah, menurut cerita dari Bapak Munadir, Mas Syafiq ini ikut serta dalam kegiatan keagamaan di Dusun Ngandongan ini. Benar begitu nih, Pak? Benar. Iya, benar. Nah, baik, karena penonton sudah mengetahui siapa bintang tamu kita hari ini, maka selanjutnya kita akan ngobrol santai bersama dengan Pak Munadir dan Mas Syafiq. Langsung saja nih Pak, Mas. Jadi, untuk Pak Munadir terlebih dahulu nih, kalau saya boleh tahu sejak kapan Pak Munadir mulai mengajarkan anak untuk mengaji, Pak? Tahun 91. 1991. Sudah sangat lama nih Pak. Iya, lumayan. Iya. Dan dalam waktu yang cukup lama tersebut merupakan tugas yang tidak mudah nih Pak. Dengan berbagai macam karakteristik anak yang ada di sini. Untuk tempat mengajinya di masjid atau di rumah pribadi Bapak? Ada yang di rumah, ada yang di masjid. Berarti pembagiannya itu sore hari misal di masjid atau bagaimana? Kalau yang putri itu di rumah, yang laki-laki itu di masjid. Dipisah berarti nih Pak? Iya. Dan kegiatan mengaji ini dilaksanakan berapa kali dalam seminggu Pak? Setiap hari, setiap ba'dal maghrib. Setelah maghrib? Iya. Sampai pukul berapa Pak? Sampai pukul 7:30. 7:45. Berarti waktu Isya itu sudah selesai. Nah, apakah Bapak ini pernah mempunyai pengalaman memberikan kajian keagamaan di suatu daerah atau di Desa Kalisalak sendiri, Pak? Ya. Oh ya. Kalau Kadang-kadang. Pernah di daerah mana Pak atau di dusun mana? Di dusun mana itu? Ngapus. Di Ngapus pernah. Blondo. Ngapus dan Blondo ini merupakan beberapa dusun yang ada di Desa Kalisalak, begitu nih Pak? Yeah. Kemudian apa alasan Bapak mau menjadi guru mengaji di Dusun Ngandongan ini, Pak? Ya, itu merupakan suatu kewajiban ya. Iya. Kewajiban sebagai orang Muslim untuk memberikan ilmu agama sesuai dengan kemampuan saya. Iya. Ini harus saya sampaikan. Karena ya itu merupakan suatu keinginan masyarakat, permintaan masyarakat. Berarti awal mulanya Pak Munadir ini menjadi guru mengaji itu karena ada faktor dari masyarakat nih yang meminta begitu. Iya.
Kemudian apakah anak muda yang hadir itu hanya anak-anak dari dusun Ngandongan atau dari dusun sebelah, Pak? Sementara ini dusun Ngandungan. Dari dusun sebelah itu hanya anak satu. Iya. Iya, itu yang muda-muda itu. Baik, jadi tadi sobat sudah mendengar ya, untuk yang mengaji di sini yaitu bukan hanya anak dari Ngandongan, tetapi ada dari dusun sebelah. Begitu nih Pak? Iya. Beberapa. Kemudian sekitar berapa anak ya Pak, kalau boleh tahu? Untuk cewek dan cowoknya? Ya 25. 25 itu campur nih Pak. Ya. Untuk laki-lakinya itu sekitar 10 sampai 10 Pak? Ya, ada. Ada 10-an. Berarti kebanyakan yang perempuan. Itu yang kecil-kecil. Oh, yang kecil-kecil. Iya, kalau yang dewasa itu 15-an. 15-an. Iya, yang pemuda-pemuda. Yang putri-putri, yang putri itu 15-an. Iya. Kemudian yang mengaji di sini berarti semuanya serempak Al-Qur'an atau mengaji Iqra atau apa Pak? Ya, Iqra Al-Quran yang kecil-kecil. Kalau yang pemuda itu di samping mujahadah dengan pengajian fikih, Iya. kitab fikih. Untuk kegiatan mengajarkan ilmu keagamaan ini atau kegiatan mengaji, apakah Bapak dibantu atau ditemani oleh orang lain Pak? Ditemani oleh orang lain. Kalau boleh tahu siapa saja Pak? Ya, ada Mas Jazuli. Jazuli. Iya, itu untuk pemuda. Yuk, Mas Safik ini. Mas Safik sendiri. Iya, juga istri saya. Kemudian ada istri Bapak. Iya. Berarti istri Bapak ini khusus untuk mengajar yang anak putri. Iya. Baik. Kemudian untuk Mas Safik. Mas Safik sendiri sejak kapan Mas ikut dalam kegiatan mengaji ini? Kalau untuk mengajarnya itu belum lama Mbak. Belum lama. Sekitar 1 tahunan kemarin. 1 tahun. Iya. Berarti sebelum 1 tahun itu Mas Safik menjadi murid. Lagi jadi murid. Lagi jadi murid. Iya. Nah, selanjutnya menurut Mas Safik, adakah tantangan tersendiri ketika mengajarkan anak mengaji di sini, Mas? Kalau tantangan banyak sekali Mbak. Terus soalnya kan menghadapi anak-anak. Iya, Mas, betul. Jadi kan sering ingin bermain itu yang agak belum ketemu solusi. Belum terkondisikan. Ya, Mas. belum terkondisikan. Karena mengingat umur mereka itu masih kebanyakan anak-anak, masih suka bermain. Kemudian kalau mereka masih sulit dikondisikan itu, Mas Safik ada solusi sendiri atau bagaimana tindakannya, Mas? Sementara ini saya ambil tindakan, saya pisah. Kalau pas gilirannya mengaji saya ke beda ruangan gitu. Oh iya. Jadi agak meminimalisir. Iya. Kayak gitu. Sehingga anak tidak membaur yang Iya. rame begitu. Iya, biar tidak keganggu Iya. yang ngaji. Nah, menurut Mas Safik nih, bagaimana pendapatnya terkait dengan adanya kegiatan mengaji di rumah Pak Munadir ini? Apakah bagus atau Sangat bagaimana? bagus dan sangat berpengaruh besar bagi masyarakat sini, Mbak. Pengaruhnya itu yang seperti apa ya, Mas? Pengaruhnya perlahan-lahan itu hal-hal positif mulai nampak daripada yang sebelumnya. Kalau boleh tahu hal-hal positif apa yang muncul atau sering nampak gitu, Mas? Ya, yang tadinya setiap malam main HP terus, jadi agak berkurang gitu. Tadinya yang nongkrong-nongkrong, jadi ada kegiatan di sini, kayak gitu, Mbak. Iya, Mas.
Saya juga sangat setuju dengan pendapat Mas Afik karena memang anak zaman sekarang ini kebanyakan main HP, itu tidak mengenal waktu ya Mas. Iya. Dan dengan mengaji rutinan sehingga di malam hari mereka datang ke sini untuk mengaji, mempelajari ilmu agama. Nah, kemudian nih Mas, berbicara terkait anak muda milenial, bagaimana pendapat Mas Afik terkait pentingnya mempelajari ilmu agama untuk menghadapi perkembangan zaman yang ada? Gimana ya? Pendapat nih, Pendapat Mas Afik terkait pentingnya mempelajari ilmu agama, Mas. kalau menurut saya sih mempelajari agama itu nggak ada ruginya. Iya. Jadi selain buat diri kita sendiri, nanti bisa merembet pelan-pelan sampai berkecimpung ke masyarakat. Iya. Kayak gitu nggak? Jadi dengan kegiatan mengaji ini sangat penting ya Mas, Sangat penting. khususnya bagi anak-anak muda milenial saat Iya. ini. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Munadir, apakah dengan kegiatan mengaji di rumah Bapak ini memiliki pengaruh dalam menciptakan kerukunan antar umat manusia, Pak? Ya, tentunya ya dapat menciptakan kerukunan, ya, menambah pengetahuan, ilmu pengetahuan, karena ya yang tadinya sering nongkrong kemudian mau bergabung di sini, sehingga dapat menambah pengetahuan tentang agama, juga bagaimana caranya agar beribadahnya itu bisa dilakukan dengan secara benar. Iya. Dengan panduan-panduan atau aturan yang ada nih Pak, sehingga ibadahnya menyempurnakan atau meningkatkan keimanan kita nih Pak. Kemudian bagaimana cara Pak Munadir memberikan pengajaran khususnya kepada anak sehingga dapat terciptanya kerukunan itu Pak? Ya, semua itu kita sampaikan bahwa kita hidup di dunia ini tidak lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang paling pokok itu sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita ini hidup di dunia ini seharusnya memiliki pertama iman, dan yang kedua adalah memberi manfaat kepada sesama dan juga bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan, difirmankan itu kalau nggak salah itu di dalam Al-Quran juz 4 itu ada firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun, yang artinya bahwa kita hidup di dunia ini kalau bisa itu jadilah orang yang bisa mengajak kepada sesama kepada jalan yang lurus, dan juga mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga dengan adanya firman Allah yang disebutkan tadi ini bisa membentuk karakter seseorang menjadi manusia yang berakhlakul karimah, dan janji Allah
itu kalau kita ini mau berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, maka faulaika humul muflihun. Allah akan memberikan kebejan itu apa kalau bahasa Keuntungan. keuntungan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan adanya firman Allah itulah yang mendorong kami untuk mengajak teman-teman pemuda dusun Ngandungan ini untuk bergabung bersama untuk belajar mengaji dan bermujahadah. Jadi Sobat Giat, jadi kita sebagai manusia, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Begitu, Pak. Iya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Mas Syafiq. Jadi pendapat Mas Syafiq bagaimana nih? Apakah Mas Syafiq setuju bahwa kegiatan mengaji yang dilaksanakan di sini menciptakan kerukunan? Sangat setuju. Sangat setuju. Itu mengapa, Mas, alasannya? Bisa merubah bisa menuntun dan merubah kehidupan diri kita ke jalan yang ke arah yang positif, terutama untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat di sini. Iya, Mas. Saya juga sangat setuju dengan pendapat Mas Syafiq. Memang kegiatan mengaji ini sangat memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kerukunan karena merupakan kegiatan yang positif. Baik, selanjutnya apa saran Pak Munadi dan juga Mas Syafiq terkait dengan kegiatan mengaji di Dusun Ngandungan ini, khususnya di Desa Kalisalak ke depannya? Mungkin bisa Pak Munadir atau Mas Syafiq terlebih dahulu. Bapak, Apa tadi? saran atau pendapat Bapak atau harapan Bapak terkait tempat mengaji atau kegiatan mengaji ini, Pak, ke depannya? Ya, sarannya bagaimana ya? Ya, semoga masyarakat bisa menerima dengan baik dan positif tentang kegiatan yang kami laksanakan dan mau membantu dan mendorong sehingga anak-anak dusun Ngandungan ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tuanya, berguna bagi nusa dan bangsa, khususnya dalam agama. Baik, selanjutnya Mas Syafiq silahkan bisa mengutarakan saran atau harapannya, Mas. Untuk dari saya cuman harapan semoga masyarakat di Dusun Ngandungan ini bisa tergugah dan lebih semangat lagi, bergotong royong kita membesarkan majelis ini untuk berbagi ilmu agama khususnya. Iya, Mas. Cuman gitu sih, Mbak. Ya. Baik, Bapak, Mas, silahkan sembari diicip-icip hidangannya dan monggo minumannya. Monggo, Pak. Baik Sobat Giat, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang bersama dengan dua tokoh hebat yang ada di hadapan kalian ini. Terima kasih Pak Munadir dan juga Mas Syafiq telah menjadi narasumber kami pada hari ini dengan topik pembicaraan yang sangat menarik tentunya terkait dengan agama, keagamaan maupun anak muda milenial. Mohon maaf nih Pak, Mas jika terdapat salah kata maupun salah dalam perbuatan, okay? Sama-sama. Ibu Hajah pergi mengaji.
pulang-pulang membawa bingkisan. Sekian podcast hari ini. Terima kasih, semoga berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.